Pak RW dan warga di sini, geledah saja rumah Mak Siti, biar dapat bukti benar tindakan Mak Siti mencuri cincin jenazah Bu Nuni. Usul Bu Lela, tapi pandangan matanya menyiratkan rasa sinis ke arah Mak Siti, yang masih terlihat bingung, bercampur ketakutan, melihat kedatangan warga ke rumahnya. Tentu saja usulan Bu Lela ini disambut baik oleh warga. Singkat cerita, mereka pun menggeledah rumah Mak Siti, yang lebih tepat disebut gubuk reot tersebut. Mak Siti hanya bisa menangis melihat rumahnya yang sangat sederhana itu diacak-acak. Pakaiannya yang ada di dalam lemari dikeluarkan semua dan jadi berserakan di lantai. Sampai akhirnya seorang warga memeriksa tikar kecil tempat Mak Siti biasa istirahat. Saat menyibak tikar tersebut, di bawahnya dia temukan sebuah cincin emas. "Jang Tarman, apa ini cincin pernikahan Bu Nuni yang hilang itu?" tanya warga bernama Pak Dayat tersebut seraya memanggil Tarman yang sedang sibuk mengubek-ubek kursi butut di ruang tamu. Tarman pun langsung menghampiri Pak Dayat yang masih memegangi cincin yang barusan dia temukan di bawah tikar. Raut wajahnya berubah sumringah. "Iya, itu yang ada hiasan batu akik pancawarna khas Garut," jawab Tarman sambil langsung mengambil cincin itu dari tangan Pak Dayat yang tadi menemukan. Sebaliknya wajah Mak Siti pun langsung berubah pias. Dia berkali-kali menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan pemandangan yang saat ini ada di hadapannya. "Kenapa cincin Bu Nuni bisa ada di sana?" kata Mak Siti bingung. Tarman yang merasa kesal karena menganggap Mak Siti sudah mencuri cincin pernikahan ibunya dan juga berbohong kepada warga, spontan memarahi Mak Siti sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah tuanya yang sudah dihiasi banyak keriput tersebut. "Saya tidak menyangka emas rendah ini, padahal ibu saya semasa hidupnya sudah menganggap Mak Siti seperti ibu kandungnya sendiri. Tapi Mak Siti malah lancang mencuri benda yang paling disayangi mendiang ibu saya. Keterlaluan," maki Tarman. "Tapi demi Allah, Nini juga tidak tahu kenapa cincin itu bisa ada di sana, Jang Tarman. Percaya sama Nini. Nini memang miskin, tapi Nini pantang mengambil hak yang bukan hak Nini," kata Mak Siti kali ini berbicara dengan air mata yang mulai berlinang membasahi wajahnya. Tarman tercenung sejenak. Untuk beberapa saat suasana pun berubah menjadi hening. Akan tetapi tiba-tiba saja suara Bu Lela terdengar lantang memecah kesunyian yang sempat menyergap beberapa saat yang lalu. "Kamu itu jangan terpengaruh oleh air mata buaya nenek pencuri ini, Tarman. Coba saja kamu pikir, memangnya cincin ini bisa jalan sendiri dari rumah kamu menuju ke rumah Mak Siti?" ejek Bu Lela dengan kata-kata yang mengandung hasutan. Warga yang berada di sana pun refleks menyoraki Mak Siti. Bahkan sebagian ada juga yang ikut memaki-maki nenek tua yang tinggal sebatang kara itu dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati. Setelah Pak RW menenangkan warga, akhirnya mereka pun langsung bubar meninggalkan rumah sederhana milik Mak Siti tersebut. Sejak saat itulah Tarman pun jadi kesal pada Mak Siti. Tadinya Bu Lela minta Tarman untuk melaporkan Mak Siti ke pihak yang berwajib. Namun dengan pertimbangan rasa kemanusiaan, Tarman lebih memilih jalan damai dan tidak mau memperpanjang urusan ini. Tapi sikap Tarman yang biasanya ramah dan sopan, kini jadi berubah drastis ke Mak Siti. Bahkan ketika mereka tidak sengaja bersua di jalan pun, Tarman terlihat ogah untuk menyapanya. Tarman malah selalu membuang muka, bahkan pernah sengaja meludah ketika melewati rumah Mak Siti ketika kebetulan Mak Siti sedang menyapu teras. Mak Siti saat itu hanya bisa mengerut dada, hatinya begitu sedih dan juga sakit. Nama baiknya yang selama ini terjaga dengan baik, kini mulai tercemar. Mak Siti merasa seperti ada orang yang sengaja mau menjatuhkan namanya. Namun Mak Siti tidak tahu siapa gerangan orang yang sudah setega itu pada Mak Siti.
Akhirnya semua rasa sakit hati dan air mata Mak Siti pun hanya tertumpah di atas sajadah lusuhnya, di mana nenek tua itu selalu mengadu kepada Tuhannya di sepertiga malam. Kembali ke Tarman yang tadi bertemu dengan sosok arwah Mak Siti, kini Tarman hanya terdiam sejenak, mengingat peristiwa yang terjadi 2 bulan yang lalu. Dan kini sosok Mak Siti yang tidak terima atas semua tuduhan yang menimpanya itu, kembali menatapnya dengan tatapan yang sungguh menyeramkan. Maafkan saya, Mak," kata Tarman dengan suara tercekat. "Sudah terlambat, Jang Tarman," saut sosok Mak Siti dingin. Tarman tidak bisa lagi berkata-kata karena terintimidasi oleh rasa takutnya sendiri. Di depannya kini bukanlah manusia biasa, akan tetapi sosok arwah gentayangan yang ingin menuntut balas. Tarman bahkan bisa merasakan aura sakit hati bercampur dendam yang terpancar dari tatapan mata sosok Mak Siti. Tarman sambil setengah ketakutan memutuskan untuk segera menyalakan sepeda motornya lagi, tapi mendadak mesin motornya malah mati. Padahal Tarman ingat betul bensinnya baru saja dia isi penuh, jadi mustahil bila motornya tidak menyala. Akhirnya ia putuskan untuk berlari. Ya, Tarman berlari sekencang yang ia bisa, berharap akan bertemu warga di jalan yang mungkin bisa menolongnya. Namun di luar dugaan, sosok Mak Siti rupanya sangat cepat menyusulnya. Sampai akhirnya Tarman yang tidak melihat ke arah jalan tiba-tiba tertabrak oleh sebuah truk bermuatan kayu gelondongan yang melaju sangat kencang. Tubuh kurusnya langsung terhempas ke jalan, dengan kepala pecah dan kedua kakinya patah tertimpa kayu gelondongan yang jatuh dari atas truk. Sosok Mak Siti hanya menatapnya nanar. Lalu Mak Siti pun memandikan jenazahnya di tengah jalan. Keesokan harinya warga pun heboh dengan penemuan jasad Tarman dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Namun rupanya Tarman bukanlah satu-satunya korban keganasan dendam arwah Mak Siti. Belum lama ini Bu Juju juga mengalami nasib naas yang serupa, meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu kakak Ibu Juju yang bernama Ibu Saroh meninggal. Ibu Saroh yang terkenal sebagai rentenir dan meminjamkan uang pada warga dengan bunga yang tinggi, meninggal tersambar petir saat melewati sawah untuk menagih hutang seorang warga yang sedang membajak sawahnya. Saat itu bertepatan hujan turun cukup deras, tiba-tiba petir menyambar Ibu Saroh hingga terkujur tubuhnya melepuh dan juga kosong. Bu Saroh hanya tinggal berdua dengan Pak Dede suaminya. Sedangkan Rukmi, anaknya, tinggal di luar kota Garut, ikut dengan suaminya. Rukmi berpesan agar Pak Dede tidak perlu menunggunya. Rukmi ini berkilah kasihan jenazah ibunya bila terlalu lama menunggu, karena dia baru bisa sampai di kampung besok pagi. Saat itu Mak Siti lah yang diminta untuk memandikan jasad Bu Saroh. Mak Siti pun seperti biasa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun sehari setelah Ibu Saroh dimakamkan, santer tersebar berita tentang jasad Bu Saroh yang sudah dimandikan hingga menebar bau busuk seperti bau kotoran. Bahkan air bersih yang mau dipakai untuk memandikan jenazah berubah berbau dan warnanya hitam pekat seperti air comberan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Ibu Juju. Bu Juju tanya ke warga siapa yang sudah tega menyebarkan kabar tersebut. Warga yang ditanya tidak ada yang tahu siapa yang duluan mengembuskan kabar tidak sedap tentang jenazah Bu Saroh tersebut. Sampai akhirnya Bu Lela menghampiri Bu Juju sambil berbisik-bisik. Bu Juju tidak perlu nanyain warga satu persatu siapa yang duluan menyebar kabar ini. Yang pasti tahu lebih banyak tentang kondisi jenazah sudah pasti yang memandikan jasad Bu Saroh, Bu. Iya kan? Kata Bu Lela tanpa menyebutkan nama. Tapi sorot matanya menyeratkan penuh arti. Bu Juju manggut-manggut. Iya juga ya Bu Lela. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya?
Sahut Bu Juju langsung tepuk jidat seperti menyadari kebodohannya. Tanpa pikir panjang, Bu Juju langsung mendatangi rumah Mak Siti. Saat itu Mak Siti sedang istirahat karena kecapean. Usianya yang sudah lebih dari setengah abad memang membuatnya rentan untuk cepat terasa kelelahan. Namun Mak Siti tetap menjalankan profesinya secara profesional sebagai pemandi jenazah. Belum lama Mak Siti memejamkan mata, tiba-tiba terdengar gedoran dari balik pintu rumahnya yang sudah reot tersebut. Disusul suara teriakan Bu Juju yang memanggil-manggil nama Mak Siti dengan penuh amarah. Mak Siti, keluar Mak. Saya ada perhitungan sama Mak. Teriak Bu Juju. Wajahnya yang cantik terlihat menyiratkan kemarahan yang terpendam. Kini suara gedoran itu makin nyaring terdengar karena Mak Siti tidak kunjung membuka pintu. Mak Siti spontan membuka matanya dan perlahan bangkit. Sejak kemarin Mak Siti merasa tidak enak badan. Tubuhnya juga terasa sangat lemah sebab sudah 2 hari tidak makan. Di rumahnya juga sudah tidak ada lagi persediaan makanan. Mak Siti hanya minum air putih saja untuk mengganjal perutnya. "Sebentar," jawab Mak Siti dengan suara yang lemah sambil melangkah pelan menuju pintu depan. Lalu dengan langkah tertatih-tatih dan jalan agak sempoyongan, kedua tangannya mulai menggapai pintu depan. "Bu Juju, ada apa Bu? Silakan masuk," sapa Mak Siti ramah. Tapi sapaan ramah Mak Siti malah dibalas ketus oleh Bu Juju. Emosi yang sedari tadi dipendamnya tiba-tiba seperti gunung berapi yang hendak memuntahkan lahar. Tidak ada rasa hormat apalagi kasihan melihat kondisi Mak Siti yang sepertinya memang sedang kurang sehat. "Gak perlu, saya hanya mau tahu apa alasan Mak Siti menyebarkan kabar tentang jenazah kakak saya ke warga kampung. Apa Mak Siti sengaja ingin mempermalukan mendiang Tesaro di akhir hayatnya? Apa Mak Siti masih sakit hati dulu Tesaro menyita TV Mak Siti karena tidak bisa bayar utang?" Cerocos Bu Juju tanpa memberi kesempatan untuk Mak Siti berbicara. Mak Siti terlihat kebingungan karena dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Ibu Juju. "Maaf, maksud Bu Juju apa ya? Nini tidak paham," sahut Mak Siti bingung. "Halah, jangan pura-pura tidak tahu ya Mak. Emak kan yang bilang ke warga kalau jasad kakak saya susah dimandikan dan menebar bau busuk. Lalu air yang dipakai untuk memandikan berubah jadi bau hitam dan berbau kayak air comberan. Itu juga pasti emak yang menyebarkan kan? Ayo ngaku, iya kan?" tanya Bu Juju sambil tangan kirinya menunjuk-nunjuk ke arah wajah Mak Siti. Mak Siti kaget. "Tapi Nini tidak merasa begitu Bu Juju. Demi Allah, bukan Nini yang menyebarkan berita itu. Nini berani sumpah demi Allah," kata Mak Siti yang memang sama sekali tidak tahu menahu soal itu. "Sudah lama, jangan pura-pura bodoh. Jujur saya atas nama keluarga besar mendiang kakak saya benar-benar kecewa sama emak. Kami bayar emak itu hanya untuk memandikan jenazah Tesaro, bukan untuk menyebarkan kondisi jenazah Tesaro kepada warga."